Perkenalkan, nama saya Reno Mingeristanto. Saya merupakan mahasiswa dari Teknik Arsitektur Universitas Mercu Buana, kelas karyawan atau reguler 2, dengan NIM 4122111213. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai studio perancangan 4 atau Stupa 4, yang mana membahas mengenai MICE, Meeting Incentive, Convention, dan Exhibition. Pada kali ini saya mendesain sebuah Convention Exhibition dengan nama Tangerang Convention Exhibition. Pada yang pertama, membahas terkait poster, ringkasan terkait konsep, serta apa saja nantinya akan kita bahas mengenai hasil perancangan ini. Tangerang Convention Exhibition ini mencoba menerapkan sebuah konsep green building. Jadi saya mencoba untuk menerapkan standar-standar green building di sini, seperti meminimalkan penggunaan energi, sumber daya buatan listrik, dan sebagainya. Penghawaan saya coba sedemikian rupa agar setiap ruangan tuh mendapatkan bukaan cahaya, bukaan udara, sehingga hal itu otomatis akan menghemat biaya operasional, serta pada bangunan ini juga menerapkan konsep rain harvesting, water harvesting. Jadi air hujan yang datang tuh diresapkan di dalam tanah, kemudian ditampung di dalam water tank, difilter, kemudian didistribusikan ke bangunan. Jadi bangunan ini berusaha untuk ramah lingkungan, bisa mengadaptasi terhadap hal-hal yang kemungkinan bisa dimanfaatkan untuk keberlangsungan operasional di bangunan ini. Kemudian bangunan ini berkonsep floating atau panggung. Melihat kondisi tapak ini berada di kawasan pinggir Sungai Cisadane. Nah, ini diharap ketika saya melakukan riset terkait lokasi pada tahun 2025, terdapat 2 atau 3 kali luapan Sungai Cisadane. Nah, hal ini cukup mengkhawatirkan ya, ketika terjadi sesuatu hal banjir yang tidak bisa kita praduga gitu. Bangunan ini diharapkan dapat tidak terkena dampak banjir secara signifikan karena konsepnya floating, panggung, sehingga bangunan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penampungan sementara apabila terjadi sesuatu banjir yang sangat parah gitu. Kemudian bangunan ini memiliki 4 masa. Masing-masing masa merupakan memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Jadi jika kita lihat pada isometri di sini, akan kelihatan bahwa di depan ini merupakan masa untuk convention, kemudian di belakang ini ada bangunan exhibition, di sisi kecil ini ada area meeting, dan di belakangnya ada ballroom. Jadi terkait lokasi dari tapak, bangunan ini menghadap ke arah barat. Ini merupakan sesuatu yang sebaiknya tidak merupakan sebuah view utama ya terhadap bangunan. Akan tetapi ini merupakan sisi baratnya merupakan sisi yang paling memiliki potensi view-nya cukup baik, yang menghadap ke arah taman kota serta menghadap ke Sungai Cisadane. Karena itu bangunan ini menggunakan secondary skin yang mengelilingi selubung dari massa tersebut, yang sebagai pereduksi panas serta penghalau visual dari
dari dalam keluar atau dari luar ke dalam. Konsep fasad sendiri, saya mencoba melakukan simplifikasi terhadap tipologi bentuk atap di Kota Lama Tangerang. Ketika saya melakukan riset ke sana, saya melihat banyak bangunan-bangunan tua, bangunan-bangunan Chinese, kelenteng dan sebagainya, itu menggunakan atap pelana, perisai seperti itu. Yang mana itu merupakan sebuah atap bidang lipat dan memiliki corak warna terakota. Oleh karena itu, saya mencoba merepresentasikan ciri khas tersebut ke dalam fasad serta konsep eksterior dari bangunan ini. Kemudian kemudian kita masuk ke perancangan, masuk ke konsep gambar kerja. Oke. Masuk ke detail dan preliminary design. Ini merupakan Dena Block Plan, memperlihatkan kawasan di sekitar site dan taman. Kemudian ini merupakan set plan-nya. Kemudian ini ground plan dengan skala 1:750 memperlihatkan lebih detail area tapak lantai 1 di convention-nya, kemudian di taman kota. Kemudian ini detail denah atau taman kota. Jadi sekilas terkait konsep dari taman kota ini sengaja saya rancang sedemikian rupa dengan akses diagonal dari utara ke selatan, dari timur ke barat, agar taman ini bisa diakses oleh siapapun di kawasan ini, bisa dilalui oleh semua orang dari dimanapun dia berada, sisi utara, selatan, bisa dilalui. Kemudian konsep dari taman ini saya coba merespon ketika saya melakukan riset ke sana, ke site. Kondisi Tangerang ini cenderung panas, gerah, dan angin di tepi sungai cukup kencang ya. Kemudian saya coba memberikan satu taman yang hijau. Ada pond, ada amphitheater, ada retail, ada komunal, dan diharapkan taman ini menjadi sesuatu area camping, rekreasi untuk warga Kota Tangerang, dan sebagai penghasil ruang terbuka hijau, oksigen, serta penetral suhu di kawasan ini. Karena saya lihat banyak sekali hampir tidak ada pepohonan atau area hijau di kawasan site. Kemudian ini merupakan astronometry site, memperlihatkan taman. Kemudian ini ada Tangerang Convention Exhibition-nya. Kemudian ini site tampak dari site sisi utara, sisi barat. Kemudian ini sisi utara, sisi selatan, sisi timur. Kemudian ini section dari site memperlihatkan potongan dari tapak, memperlihatkan jalan raya, kemudian ini stasiun, kemudian memotong bangunan Tangerang Convention Exhibition, memperlihatkan convention hall, komunal, eksibisi, parkir, utilitas, dan staff. Kemudian di potongan sisi selatan memperlihatkan potongan taman, jalan, kemudian bangunan TCE. Kemudian ini denah lantai basement. Pada basement ini terbagi menjadi 3 zona, yaitu zona parkir, zona manajer staff, dan zona utilitas. Jadi nomor 1 ini merupakan area driveway-nya, motor masuk, langsung ngelup ke sini, dan langsung keluar. Nah, area belakang ini difungsikan sebagai manajemen staff. Dan di samping-samping manajemen staff ini ada reflection pond sebagai penetral suhu dan sebagai ornamen
visual serta suara, gemercik-gemercik air. Jadi ketika kita melakukan pekerjaan tuh lebih santai, lebih lebih rileks gitu. Kemudian nomor 9 ini difungsikan untuk ruang perantara, untuk storage, untuk penampungan sementara, untuk penataan makanan akan di sini. Kemudian nomor 6 ini fokus ke area utilitas. Kemudian ini blow up dari basement, memperlihatkan nama-nama ruangannya. Kemudian ini enlarge di sisi bawahnya, memperlihatkan nama-nama ruang. Kemudian ini lantai 1. Nah, lantai satu ini memiliki, pada lantai 1 memperlihatkan 4 gate. 4 gate utama di sisi selatan, sisi timur, sisi utara, dan sisi barat. Masing-masing gate memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Untuk yang pertama, yang paling utama, ini merupakan sisi gate selatan. Ini merupakan area drop off, lay-by bus, kemudian untuk hard standing. Kemudian di sini juga terkoneksi langsung oleh plaza outdoor dan terkoneksi oleh ramp 2 untuk akses ke lantai 2, yang mana ini merupakan akses untuk kebangunan utamanya, ke konvensi, ke eksibisi, ke ballroom, dan ke meeting. Kemudian sisi timur difungsikan sebagai untuk kendaraan in-out. Jadi ketika tamu datang bisa langsung masuk ke sini, turun ke bawah ke basement. Kemudian sisi utara difungsikan sebagai area loading dock dan TPS. Nomor 11 ini merupakan ramp untuk loading dock dan itu terkoneksi langsung oleh ruang perantara. Jadi ketika kita masuk, turun, kita bisa mendistribusikan barang-barang sementara di ruang perantara atau bisa langsung dikonekkan ke ruang-ruang unit lainnya seperti eksibisi, bisa dikoneksikan dengan RAM. Di sini juga terdapat RAM yang langsung terhubung ke eksibisi, ke ruang perantara gitu. Kemudian di sisi barat difungsikan sebagai pejalan kaki. Sisi barat ini berhadapan langsung oleh taman. Oleh karena itu diharapkan pengunjung dari taman bisa datang masuk lewat melalui sisi barat dan bisa datang atau bisa melakukan aktivitas di area nomor 9. Ini merupakan area komunal dan retail. Di sini terdapat tenan-tenan, kemudian area communal space, kita bisa kerja, bisa jajan di sini, atau bisa beristirahat, sholat, atau melakukan kegiatan yang lainnya. Kemudian ini detail-detail ruangannya dan furniture-nya. Kemudian ini detail enlarge lantai 1, bagian atas memperlihatkan denah dari eksibisi lantai dasar. Kemudian ini lantai 2. Nah, akses utama terdapat di sisi selatan dan dihubungkan melalui ramp, yakni terhubung ke nomor 2. Nomor 2 ini merupakan connection bridge. Ini merupakan satu area lobby pre-function yang besar, yang megah. Ini menghubungkan 4 ruangan. Nah, diharapkan ruangan ini terbuka, cahayanya ada, udaranya ada, sehingga sirkulasinya lebih maksimal. Nah, pada lantai 2 ini juga menghubungkan 4 ruangan. Nomor 3 ini merupakan konvensi dengan kapasitas 1.000 orang. Kemudian ini eksibisi lantai 2. Kemudian nomor 5 ada ballroom dan nomor 6 ada meeting room. Terdapat 5 unit ruang yang bisa di foldable, jadi bisa dilipat. Ketika kita menyewa 1 atau menyewa 5-5-nya, kita bisa melipat partisi tersebut agar terlihat lebih panjang. Gitu. Kemudian ini enlarge dari ruang lantai 2. Ini enlarge sisi eksibisi, enlarge sisi ballroom, enlarge sisi ruang meeting. Kemudian ini tampak atapnya. Nah, untuk atap ini sebagaimana saya sebutkan sebelumnya, saya menerapkan konsep bentang lebar folded plate. Folded plate ini tidak murni karena menggunakan kerangka plain truss, di mana keunggulan folded plate ini tidak murni ini cenderung lebih murah, fabrikasinya lebih cepat, dan pengerjaan cepat,
serta bisa disusun dari pabrik kemudian datangkan ke sini dan langsung dipasang, sehingga tidak membutuhkan waktu konstruksi yang lama. Kemudian ini tampak barat, merupakan tampak barat yang terlihat, yang terkoneksi langsung oleh taman kota. Ini tampak selatan yang terkoneksi langsung oleh stasiun Tangerang. Kemudian ini tampak timur, ini merupakan tampak untuk akses mobil dan kendaraan. Kemudian ini tampak utara, memperlihatkan loading dock. Kemudian ini section A, ini memperlihatkan hubungan ruang potongan dari bangunan ya. Di bawah itu ada, di nomor 1 ada plaza, kemudian ada drop off, ada nomor 2 ada plaza, nomor 3 ada taman pedestrian, nomor 4 ini merupakan basement difungsikan sebagai area parkir, nomor 5 untuk manajemen staff, nomor 6 untuk komunal retail, nomor 7 sebagai eksibisi, nomor 8 sebagai connection bridge yang menghubungkan 4 bangunan. Kemudian nomor 9 ini untuk area convention hall. Merupakan section B, perlihatkan hubungan-hubungan ruangan juga. Kemudian ini aksonometri detail struktur. Pada skema struktur ini menjelaskan terkait struktur apa saja yang digunakan dalam bangunan ini. Yang pertama yaitu struktur kolom, balok, plat, dan beton bertulang. Di sini saya menerapkan mengkombinasikan antara beton bertulang dan baja. Ada bahwa K1 1000 kali 1000, kemudian K2 dan seterusnya. Kemudian sesuai tema fasad dari bangunan ini, saya mencoba menggunakan struktur konsol kanopi atau trapezium. Ini diharapkan sebagai dapat menjadi penghalau panas matahari dan tetuhan buatan. Kanopi ini terbuat dari carbon steel, jadi kemudian dikombinasikan oleh baja IWF. Dan pada atap sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa ini merupakan menggunakan folded plate dan menggunakan struktur solid grill untuk area connection bridge agar menjadikan sebuah ikonik, bangunannya ikonik gitu ya. Kemudian ini aksonometri air bersih, skematiknya air dari PDAM dan resapan dari sistem rainwater harvesting ditampung di GWT, kemudian dari GWT dialirkan untuk difilter lalu ditampung dalam CWT, clean water tank, kemudian dipompa, didistribusikan ke unit saniter melalui shaft. Pada bangunan ini saya menggunakan 2 shaft, yaitu satu untuk plumbing, satu lagi untuk electrical. Dan bangunan ini tidak menggunakan toran atas ya, dia hanya menggunakan GWT. Kemudian dari air dari penampungan itu dipompa melalui shaft ke atas untuk didistribusikan ke unit-unit saniter di lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ini aksonometri air kotor, sama konsepnya. Pipa air kotor didistribusikan melalui plumbing. Jadi dari unit-unit saniter ini dikumpulkan pada satu shaft, kemudian turun masuk ke area pembuangan utilitas air kotor. Kemudian ini aksonometri electrical. Pada electrical ini saya juga menggunakan lift di sini. Jadi diharapkan pengguna ada dua mode lalu lintas, mode sirkulasi ya. Jadi ada menggunakan ram dan menggunakan lift. Jadi agar terkesan inklusif terhadap lansia, terhadap anak-anak. Jadi saya mencoba sesuatu menggunakan ram dan lift. Dan kemudian kembali ke aksonometri electrical. Di sisi depan ini merupakan area untuk electrical. Ini ada panel TM, ada panel LVMDP, kemudian ada ruang kontrol, ada genset, ada trafo, kapasitor, dan ini dihubungkan langsung melalui shaft electrical ke atas ke lantai 1 dan lantai 2. Kemudian ini detail dari ruangan convention hall, memperlihatkan
nomor 1 entrance, nomor 3 ini merupakan ruang penyimpanan kursi, penyimpanan gudang. Kemudian nomor 4 merupakan area audio untuk checking audio dan sebagainya. Nomor 5 sebagai reflection pond dan taman sebagai pengontrol suhu di dalam konvensi. Kemudian di nomor 6 ini merupakan stage atau panggung. Nomor 7 adalah area hall-nya dengan kapasitas 1.000 orang. Kemudian di sectionnya terlihat bahwa potongan dari atap ini terdapat gap kaca yang bisa di openable gitu. Jadi ketika kita membutuhkan udara bersih, tambahan udara, kaca ini bisa dibuka. Ketika kita hujan atau apa, kaca ini bisa ditutup dan cahaya bisa masuk ke dalam. Kemudian ini detail dari convention hall, memperlihatkan material-materialnya, sectionnya, kemudian ukuran-ukurannya. Kemudian ini detail B, eksibisi, memperlihatkan detail material, detail ukuran, dan visual terkait section dari detail B ini. Kemudian ini detail C, ini batas tapak antara pedestrian dan taman kota. Ini merupakan detail D, memperlihatkan area plaza yang berbatasan dengan stasiun Tangerang. Kemudian ini detail taman, fokus untuk amphitheater, apa saja materialnya, menggunakan ruang jenis rumput apa, dan sebagainya. Ini merupakan visualisasi dari sisi barat, ini merupakan sisi dari selatan, sisi timur, dari sisi utara. Ini merupakan area taman, area pedestrian, yang di area sini juga kita bisa digunakan sebagai area rekreasi ya, untuk camping kecil-kecilan dengan keluarga itu bisa. Kemudian ini orang untuk amphitheater, terlihat amphitheater dan area komunal. Nah, di amphitheater ini bisa juga digunakan sebagai kegiatan masyarakat ya, untuk seminar atau untuk melakukan sesuatu pameran atau musik bisa juga. Kemudian ini sisi selatan, ini merupakan plaza dan drop off. Ini sisi area plazanya. Kemudian ini area ramp untuk ke atas, untuk ke lantai 1, area konvensi, ballroom, eksibisi, dan meeting. Untuk ke bawah, untuk ke area basement, dan untuk ke depan sini, ini merupakan area komunal dan retail. Kemudian ini area gate barat, ini merupakan terdapat 2 pos jaga di kanan dan kiri, dan di tengahnya sini ini terhubung ke area komunal dan ruang eksibisi. Jika kita ke atas, kita langsung terkoneksi ke area connection bridge. Nah, ini merupakan area komunal dan retailnya. Jadi terdapat bench, ada retail tenan-tenan, dan ada bank juga. Kemudian ini area connection bridge-nya besar, megah, dan diharapkan dan terbuka. Diharapkan sirkulasi udara di sini tuh lebih maksimal. Jadi pengunjung itu tidak merasakan pengap, dan pengunjung lebih leluasa melakukan aktivitas secara masif di sini. Dan di atas ini terdapat skylight yang bisa dibuka dan tutup. Jadi ketika kita butuh udara segar, skylight ini bisa dibuka atau ditutup kembali. Ini merupakan visualisasi dari konvensinya. Jadi terbuka, terlihat dari cahaya-cahaya yang biasa cahaya bisa masuk ke dalam. Dia akan menghemat penggunaan energi cahaya listrik dan pencahayaannya lebih merata. Kemudian ini visualisasi terhadap eksibisi hall. Secara konsep masih sama, menggunakan atap folded plate, dan terdapat cahaya bisa masuk dari atas. Oke, sekian untuk presentasi dari konsep gambar. Kemudian sekarang masuk ke foto dokumentasi pameran dan market. Pada hari ini, yakni pada tanggal 24 Januari, saya sudah melakukan pameran full loading untuk poster dan market di Tower Mercubuana. Ini merupakan dokumentasi yang tadi sempat saya ambil.
Ini merupakan produk saya, kemudian ini visualis foto-foto yang saya ambil sebagai lampiran terhadap tugas ini. Kemudian ini foto dari pameran dan mapping. Kemudian lanjut ke rencana anggaran biaya. Pada RAW ini saya mencoba menghitung hardscape dari bangunan ini. Hardscape ini memiliki luas kurang lebih 1.260 meter persegi. Jadi sangat besar, sangat luas dengan kapasitas yang bisa digunakan oleh orang banyak. Kemudian pada rincian RAB ini terdapat pekerjaan persiapan, pekerjaan galian, pekerjaan pasangan. Jadi pada pekerjaan persiapan terdapat bedeng, listrik, air bersih, persiapan lahan, mobilisasi, bongkar muat, bongkar existing, dan buang puing dengan total 7.400.000. Kemudian pada galian terdapat galian tanah dengan tebal 10 cm, urukan pasir bawah hardscape tebal 5 cm, dan pemadatan tanah dengan total 61. Kemudian untuk pekerjaan pasangan, ini saya menggunakan kombinasi antara beton porus dan paving block. Kenapa saya menggunakan beton porus? Karena beton porus ini airnya bisa meresap ke dalam tanah secara langsung. Dengan visual yang seperti beton, tapi air bisa merasuk. Dan kemudian saya kombinasikan dengan paving block agar tidak terlalu mahal, karena di beton porus ini cukup mahal, jadi saya kombinasikan dengan paving block dengan total keseluruhan pedentaman rumput kacang untuk area penghijaunya dengan total 79 juta. Untuk pekerjaan RAB ini kurang lebih dibulatkan menjadi 147.500 rupiah. Kemudian masuk ke video animasi. Selamat menonton.